Saya Gibran Japar akan menjelaskan apa itu herd immunity. Nah, apa itu herd immunity? Herd immunity itu terjadi ketika banyak orang dalam satu komunitas itu menjadi kebal terhadap suatu virus atau penyakit menular. Dengan begitu, penyakit tersebut dapat terhenti penularannya. Sedangkan menurut MIT Technology, nah, herd immunity pada virus corona dapat terjadi ketika banyak orang yang terinfeksi. Dengan kata lain, virus akan dibiarkan terus-menerus menyebar. Nah, setelah menyebar sehingga banyak, nanti orang yang terinfeksi itu bisa bertahan. Nah, jika bertahan hidup loh. Kalau misalnya tidak bisa bertahan hidup, maka orang tersebut akan mati. Nah, dengan melakukan cara ini, maka eh, sebagian yang terinfeksi akan meninggal. Sementara yang lainnya akan sembuh. Sebagian orang sebagai carrier ataupun yang terinfeksi akan bisa mendapatkan kekebalan dari virus ini. Nah, pada prinsipnya semakin banyak orang yang tertular, maka semakin banyak pula orang yang kebal dan memperoleh imunitas dalam tubuhnya. Pada akhirnya penyakit karena virus tersebut akan hilang karena mayoritas populasinya telah kebal. Nah, selanjutnya, inilah contohnya. Misalnya ada persen vaksin. Nah, ini yang merah ini adalah orang yang terkena virus tersebut. Yang warna kuning adalah orang yang mulai kebal. Lama-kelamaan, jika semakin banyak orang yang kebal, nah, makanya penyakit corona ini akan semakin sedikit hingga semua orang yang kebal tidak akan terkena penyakit tersebut. Negara mana yang telah menerapkannya? Nah, sejauh ini sudah ada beberapa negara yang disebut telah menerapkan herd immunity. Mereka adalah Swedia, Inggris, Belanda. Seperti contoh di Belanda, masyarakat sudah diperbolehkan untuk keluar rumah ya. Sekolah dan kantor sudah kembali dibuka dan boleh kembali dikunjungi. Nah, ini adalah sebuah peta di mana virus corona tersebut membuat negara tersebut seperti kayak dilarang keluar seperti itu. Nah, tingkatnya seperti yang warna biru ini tidak diperlukan, yang kuning ini perlu dilakukan seperti lockdown, dan yang merah ini perlu sekali. Selanjutnya, apakah Indonesia tengah menerapkan herd immunity? Nah, seperti yang terjadi di negara-negara tadi, Indonesia mempunyai aturan baru yaitu orang di bawah 45 tahun tidak boleh kembali beraktivitas di luar rumah. Mal dan pertokoan mulai kembali dibuka dan masyarakat memiliki antusias berlebihan akan hal ini. Berikut juga aturan perjalanan. Meski mudik tetap tidak diperbolehkan, namun perjalanan dinas diberikan kelonggaran asal memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Hari ini jadi pertanyaan banyak pihak, apakah sebenarnya Indonesia tengah menjalaninya? Sampai saat ini belum ada kepastian pasti dari pemerintah tentang herd immunity ini. Nah, selanjutnya, apakah herd immunity akan efektif pada kasus virus corona? Pada tahun 2017 terjadi wabah virus Zika dan campak yang terjadi di Brazil. Mereka menerapkan herd immunity dan langkahnya terbukti bisa mengakhiri penyebaran penyakit tersebut. Nah, namun pada kasus COVID-19 ini hanya bisa efektif bila karakter virus dan prediksi evolusi virus tersebut sudah bisa diketahui. Saat ini masih belum ada bukti pasti yang bisa menyatakan bahwa virus ini berhasil dihancurkan oleh herd immunity. Dan juga herd immunity ini dinilai terlalu spekulatif dan berbahaya bagi masyarakat, khususnya di Indonesia ini dikarenakan masyarakat di Indonesia memiliki daya tahan tubuh dan status nutrisi yang rendah. Di proyeksi 2020 ada sekitar 271 juta jiwa di Indonesia. Untuk mencapai pembentukan herd immunity dibutuhkan 182 juta rakyat Indonesia yang terinfeksi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk senior di Indonesia sekitar 10%. Menggunakan asumsi tersebut, pemodelan kelompok rentan yang harus mendapat penanganan khusus mencapai 18,2 juta jiwa. Itu belum ditambah dengan kelompok rentan lainnya memiliki penyakit bawaan seperti HIV, kanker, dan lainnya. Jika dihitung dari persentase kematian karena COVID-19 yaitu 8,9%, maka Indonesia akan kehilangan sekitar 16 juta jiwa dari total 182 juta jiwa. Nah, apa ada efek samping dari herd immunity?
Menurut Sir Patrick Vallance, kepala penasehat masalah sains di Inggris, dibutuhkan 60-70% populasi yang harus terinfeksi untuk mencapai herd immunity. Jika cara ini diberlakukan di Indonesia, maka banyak orang yang terinfeksi dan jatuh sakit secara cepat. Selain itu, banyak orang yang akan jatuh meninggal, terutama mereka yang ada di kelompok umur rentan dan memiliki penyakit bawaan. Bayangkan saja, jika hal itu terjadi, petugas kesehatan akan sangat kewalahan. Nah, dan mereka yang tak mampu bertahan membentuk kekebalan virus corona, di mana sistem kesehatan di Indonesia yang menurut saya tergolong rendah. Dengan begitu, tenaga kesehatan akan tumbang dengan cepat. Secara tidak langsung, korban akan banyak berjatuhan juga dari kalangan tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter. Nah, sekian dari presentasi saya tentang herd immunity. Stay safe. Kesimpulan dari herd immunity itu ya sepertinya yang kuat bertahan, yang lemah tidak bisa bertahan. Seperti itu contoh herd immunity dari saya. Ya, terima kasih.